Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Nursa Putri. Saya dari kelas 6D dengan NIM 2201011036. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi kurikulum ke-13, di mana di sini saya akan memenuhi mata kuliah yaitu pengembangan kurikulum, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Mustafianti MPD. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan beberapa materi tentang kurikulum ke-13. Kurikulum. Kalau kita bahas tentang kurikulum, apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, serta kebutuhan lapangan kerja. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan, di sana dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, langsung saja kita masuk materi, yaitu materinya tentang pengertian kurikulum ke-13. Nah, kurikulum ke-13 adalah kurikulum yang menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik secara terpadu. Kurikulum ke-13 ini menekankan pada pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif, serta mendorong pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum ke-13 adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga pelaksana pendidikan dengan tujuan untuk menciptakan generasi emas dengan menggunakan sistem yang berkualitas sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, menurut Didi Setiawan, ia mengatakan bahwa kurikulum K13 ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu menciptakan pendidikan karakter. Yang kedua yaitu menciptakan pendidikan berwawasan lokal. Yang ketiga, menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat. Dan yang keempat, pendidikan tidak hanya sebagai media pembelajaran. Selain itu, K13 ini memiliki 5 komponen. Yang pertama yaitu pasti tujuan. Yang kedua materi. Yang ketiga strategi pembelajaran. Yang keempat organisasi kurikulum. Dan yang terakhir evaluasi. Jadi itulah 5 komponen dari kurikulum K13. Sedangkan tujuan dari kurikulum K13 ialah agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan dengan efektif, efisien, dan optimal dalam memperdayakan sumber belajar maupun kompetensi kurikulum. Nah, beberapa tujuan yang ingin dicapai dari kurikulum K13 tersebut. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik secara holistik. Yang ketiga, menciptakan atau mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan masa depan. Yang keempat, mengembangkan karakter peserta didik. Dan yang kelima, meningkatkan daya saing peserta didik di tingkat nasional maupun internasional.
Jadi dapat kita simpulkan, kurikulum ke-13 ini merupakan kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara seimbang dan berjalan secara integratif. Kurikulum ke-13 berbasis kompetensi dan karakter yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian pendidikan dan diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang produktif, inovatif, dan efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.